Baik, berikutnya menjelaskan mengenai perkembangan dari sisi SDM. Di mana yang pertama itu ada data engineer. Secara umum, definisi dari data engineer sendiri adalah orang yang mengatur dan mengelola proses arsitektur data pada sebuah perusahaan, yang mana infrastruktur tersebut dapat berupa basis data atau database, pipeline, atau warehouse. Membangun sistem dan infrastruktur tersebut berkaitan dengan volume data yang berjumlah dan berukuran cukup besar. Nah, jumlah kebutuhan data yang semakin besar tidak mungkin dapat ditampung dengan hanya bermodalkan infrastruktur konvensional saja. Oleh karena itu, mereka ditugaskan untuk membangun sekaligus merancang informasi untuk kepentingan bisnis dan pengembangan produk perusahaan, menurut Probit 2021. Nah, berikutnya, gaji seorang data engineer menurut sumber dari website Info, yaitu mesin pencarian atau search engine lowongan kerja di Indonesia. Gaji rata-rata seorang data engineer di Indonesia ini mencapai 12,5 juta rupiah atau sekitar 150 juta per tahun. Nah, angka tersebut terbilang cukup besar dan tentu saja akan sebanding dengan tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya untuk mengisi posisi tersebut. Data engineer juga perlu mempersiapkan kemampuan baik secara soft skill maupun hard skill. Berikutnya beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk memulai profesi sebagai data engineer yang dibutuhkan perusahaan, diantaranya itu mengumpulkan data dan mengolah data. Pertama, tanggung jawab yang harus dijalankan adalah mengumpulkan data serta mengembangkan kebutuhan interface yang dibutuhkan dari berbagai temuan sumber. Untuk mengambil sebuah data, perlu kehati-hatian agar tidak terjadi masalah teknis yang dapat merusak atau mengganggu jalannya sistem program suatu proses. Yang menjadi poin penting di sini, data engineer harus memiliki ketelitian dan mengklasterisasi berbagai informasi yang ada karena terdapat beberapa data yang tidak terstruktur. Kita juga dapat menggunakan berbagai macam tools atau bahasa pemrograman khusus untuk membantu dalam mempermudah proses pengolahan data. Yang kedua yaitu membersihkan data. Nah, seorang data engineer harus dapat membersihkan data setelah digabungkan. Kemudian mampu mencari anomali atau proses dalam database yang menghasilkan sebuah efek samping yang tidak diharapkan oleh data engineer. Dalam proses tersebut, hal tersebut biasanya disebabkan karena struktur tabel yang penggabungan data yang masih kotor dan tidak valid karena masih memuat nilai nol, sehingga perlu metode atau perlakuan khusus untuk dapat mengatasi hal tersebut, di mana harus memiliki keahlian dalam mengambil keputusan yang baik. Berikutnya yang ketiga itu mengembangkan arsitektur data warehouse. Tugas yang terakhir adalah merancang struktur arsitektur dari data warehouse yang berhasil dianalisa, yang mana berbagai data yang sudah dilakukan pembersihan akan dimasukkan ke dalam data warehouse. Setelah itu, kita cukup merancang alur penyimpanan data pada perangkat lunak atau software dengan mendefinisikan struktur model menggunakan DFT, EFT, dan arsitektur yang lain. Berikutnya beberapa skill khusus yang wajib dimiliki oleh data engineer. Yang pertama itu menguasai bahasa pemrograman SQL dan Python. Skill yang pertama ini, data engineer harus memahami dan menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan struktur dan algoritma bahasa pemrograman, khusus database atau backend, yaitu SQL dan Python. Fungsi SQL sendiri adalah untuk dapat mengakses, mengambil data, serta menjalankan query atau perintah dalam sebuah basis data. Berikutnya, data engineer juga membutuhkan basic knowledge terkait application and web development dengan mempelajari bahasa pemrograman Python, karena bahasa tersebut memiliki fleksibilitas yang baik dalam hal manajemen data dan menguraikan baris kode agar mudah terbaca. Yang kedua itu memiliki pengalaman di bidang cloud platform. Skill yang kedua ini adalah mempunyai pemahaman terkait teknologi cloud computing. Saat ini masuk pada era Internet of Things atau IoT, serta penerapan machine learning, sehingga pengguna atau user lebih leluasa dalam menyimpan data, mulai dari skala yang kecil hingga yang besar. Untuk saat ini, platform yang sering digunakan untuk manajemen data adalah AWS, yaitu Amazon Web Service. Berikutnya yang ketiga itu mempunyai pemahaman dalam merancang sistem scripting.
Dan keahlian yang harus dikuasai terakhir adalah mampu untuk menerjemahkan kode atau instruksi dalam sebuah situs web. Metode scripting sendiri sangat memudahkan developer dalam membuat data agar lebih mudah terbaca dan diproses oleh tim data manager. Berikutnya yang kedua ada data modeling. Data modeling ini adalah proses menghasilkan diagram deskriptif hubungan antara berbagai jenis informasi yang akan disimpan dalam database. Atau data modeling juga dapat dikatakan sebagai keterampilan penting untuk setiap ilmuwan data. Apakah sedang melakukan desain penelitian atau merancang penyimpanan data baru. Kemudian menurut Data Management Body of Knowledge (DMBOK), di sini data modeling ini adalah proses menemukan, menganalisis, mewakili, dan mengkomunikasikan persyaratan data dalam bentuk yang tepat atau disebut data model atau model data. Dan data model menggambarkan dan memungkinkan suatu organisasi untuk memahami aset datanya. Kemudian berdasarkan situs Teknopedia, pengertian data modeling yaitu representasi dari struktur data dalam tabel untuk untuk basis data perusahaan dan merupakan ekspresi yang sangat kuat dari persyaratan bisnis perusahaan. Data model ini adalah panduan yang digunakan oleh analis fungsional dan teknis dalam desain dan implementasi database. Berikutnya, menurut Agile Data, pengertian data modeling ini adalah tindakan mengeksplorasi struktur berorientasi data seperti artefak pemodelan lainnya. Data model dapat digunakan untuk berbagai tujuan, dari model konseptual tingkat tinggi hingga data model fisik. Dari sudut kita, data modeling pengembang berorientasi objek secara konseptual mirip dengan pemodelan kelas. Dengan data modeling, kita mengidentifikasi tipe entitas, sedangkan dengan pemodelan kelas, kita mengidentifikasi kelas. Berikutnya, menurut Huberman, pemodelan data adalah proses belajar tentang data, dan model data adalah hasil akhir dari proses pemodelan data. Berikutnya, jenis data model. Dalam data model beberapa jenis. Yang pertama ada konseptual. Data model ini mendefinisikan apa yang berisi sistem. Model ini biasanya dibuat oleh pemangku kepentingan bisnis dan arsitek. Tujuannya adalah untuk mengatur, memperluas, dan mendefinisikan konsep dan aturan bisnis. Kedua itu logis, menentukan bagaimana sistem harus diimplementasikan terlepas dari DBMS. Model ini biasanya dibuat oleh arsitek data dan analis bisnis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan peta teknis, peraturan, dan struktur data. Ketiga yaitu ada fisik. Data model ini menjelaskan bagaimana sistem akan diimplementasikan menggunakan sistem DBMS tertentu. Model ini biasanya dibuat oleh DBA dan pengembang. Tujuannya adalah implementasi aktual dari database. Berikutnya, tujuan utama menggunakan data model dalam data modeling yaitu yang pertama memastikan bahwa semua objek data yang dibutuhkan oleh database diwakili secara akurat. Kelalaian data akan menyebabkan pembuatan laporan yang salah dan menghasilkan hasil yang salah. Kedua, itu data model membantu merancang basis data pada tingkat konseptual, fisik, dan logis. Ketiga, struktur data model membantu untuk menentukan tabel relasional, kunci primer dan asing, dan data prosedur tersimpan. Keempat, itu memberikan gambaran yang jelas tentang data dasar dan dapat digunakan oleh pengembang basis data untuk membuat basis data fisik. Kelima, itu bermanfaat untuk mengidentifikasi data yang hilang dan berlebihan, karena meskipun kreasi awal data model memakan waktu dan tenaga dalam jangka panjang, hal itu membuat pemutakhiran dan pemeliharaan infrastruktur TI lebih murah dan lebih cepat. Berikutnya manfaat dari data modeling yaitu untuk manajemen data. Nah, bersumber dari data log, manfaat dari penggunaan data modeling adalah mempermudah tim untuk mengakses beberapa data yang dimiliki. Hal ini karena kita mengetahui di mana suatu data disimpan sehingga akan lebih mudah untuk mengakses pada waktu tertentu. Dan yang kedua itu dapat menurunkan biaya. Meskipun bukan hal yang mudah, data modeling dapat membuat perusahaan lebih menghemat biaya. Bersumber dari Clover DX, penggunaan data modeling dapat menurunkan biaya dalam bidang IT, khususnya pemrograman sebesar 75%. Pasalnya, data modeling dapat mengetahui error yang terjadi lebih awal saat masih mudah untuk memperbaikinya.
Akan lebih sulit dan membutuhkan biaya lebih untuk memperbaiki error saat software sudah dalam proses penulisan atau sudah digunakan oleh user. Berikutnya yang ketiga itu mengurangi kerumitan dan risiko. Nah, di sini data modeling adalah mengurangi kerumitan dan risiko dengan berkembangnya perusahaan. Tentu data yang dimiliki akan semakin banyak dan cukup rumit untuk diakses. Risiko dari banyaknya data yang dimiliki adalah sulitnya integrasi antar tim. Melalui data modeling, perusahaan akan mengurangi kerumitan tersebut. Hal ini memungkinkan bisnis untuk dapat berkembang, namun tetap terintegrasi dengan baik satu sama lain melalui adanya data modeling. Keempat, yaitu meningkatkan kolaborasi. Penggunaan data modeling akan mempermudah komunikasi antar tim IT dengan staf non-teknis. Hal ini dikarenakan data modeling dapat menjelaskan mengenai perkembangan bisnis dan penggunaan data dalam bisnis tersebut dengan cara yang mudah dipahami. Berikutnya itu data scientist. Definisi umum dari data scientist adalah orang yang mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data sehingga dapat berguna dalam mengambil sebuah keputusan dalam perusahaan atau organisasi. Mungkin bagi sebagian orang masih banyak yang beranggapan bahwa data scientist ini hanya khusus untuk orang yang memiliki dasar keilmuan berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Namun sebenarnya tidak sebatas itu saja, akan tetapi banyak sekali bidang keahlian non-teknis yang bisa masuk dan menjadi seorang data scientist. Pekerjaan ini menjadi sangat populer akhir-akhir ini dikarenakan banyaknya pengguna dari big data, machine learning, dan IoT. Nah, yang mana ketiga hal tersebut sebelum populer dan tidak banyak diimplementasikan pada 10 tahun yang lalu. Berikutnya, gaji seorang data scientist menurut sumber dari website Kuiper, estimasi gaji yang diperoleh oleh junior data scientist adalah sekitar 5-7 juta rupiah. Kemudian, menurut website Newpo, gaji rata-rata untuk senior data scientist dapat mencapai nilai 10-20 juta rupiah. Untuk estimasi nominal angka tersebut dapat berbeda dan menyesuaikan pada perusahaan di Indonesia. Berikutnya beberapa tugas dan tanggung jawab data scientist dalam mengelola aktivitas data dalam perusahaan. Yang pertama itu mampu memberikan saran atau solusi berdasarkan hasil temuan yang ada dan telah diuji, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan layanan kepada customer. Kemudian yang kedua, melaksanakan riset, penelitian, perancangan, dan menganalisa berbagai sumber temuan data untuk mencapai objektif target bisnis dan pengembangan produk perusahaan. Ketiga itu mampu bekerja dan kolaborasi bersama tim lain untuk mendiskusikan terkait kebutuhan data yang perlu ditindaklanjuti lebih jauh. Berikutnya itu memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan dapat menyajikan data secara jelas kepada stakeholder untuk mempermudah proses bisnis menjadi lebih terstruktur. Berikutnya itu terdapat setidaknya 8 skill dasar yang harus diketahui dan dipelajari untuk dapat menjadi data scientist profesional. Yang pertama itu software engineering. Nah, kita perlu belajar dan memahami pengembangan perangkat lunak dengan baik dan benar. Karena pada umumnya kita akan bekerja dengan tim produksi untuk mengembangkan software berbasis aplikasi pada industri IT. Kemudian yang kedua itu language programming. Nah, kita juga harus menguasai beberapa bahasa pemrograman khusus untuk menunjang karir kita, seperti Python, R, maupun SQL. Pastikan untuk belajar untuk memahami algoritma dan struktur data dengan baik. Ketiga itu statistika. Pemahaman mengenai ilmu statistik menjadi dasar untuk memulai karir sebagai data scientist, yang mana ilmu tersebut akan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pembuatan machine learning. Keempat itu machine learning. Bagi perusahaan atau industri yang bergerak untuk menciptakan produk yang bersifat data driven, kebutuhan machine learning ini menjadi sangat penting untuk mengembangkan sistem yang terotomasi dengan akurat, sehingga konsep pengembangan machine learning dapat terintegrasi juga dengan penerapan artificial intelligence atau AI. Kelima itu visualisasi data dan komunikasi. Seorang ilmuwan data juga harus memiliki dasar visualisasi data untuk dapat menentukan arah kebijakan dan justifikasi yang tepat untuk perusahaan. Kemudian kita juga diharuskan untuk memiliki kemampuan soft skill dalam memulai komunikasi bersama stakeholder dengan baik dan mudah dimengerti. Berikutnya itu kalkulus dan aljabar. Nah, dibutuhkan juga skill khusus dalam bidang matematika, yaitu kalkulus dengan fungsi yang dapat diterapkan pada berbagai variabel dan aljabar linear. Kedua hal tersebut harus kita pelajari sebagai syarat dasar memulai karir kita sebagai pengolah data. Berikutnya itu pemetaan data. Ketujuh, konsep pemahaman mengenai data mining juga menjadi prioritas utama untuk dapat menjalankan posisi ini.
sehingga mampu menjawab dan menganalisa kebutuhan informasi yang tidak terstruktur dan bersifat random. Kedelapan yaitu problem solver. Nah, di sini ilmuwan data juga harus memiliki intuisi serta mampu memecahkan berbagai masalah dengan baik dan bertanggung jawab. Intuisi juga dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran umum secara cepat yang nantinya dapat diproses sesuai dengan hasil analisa data. Berikutnya yang selanjutnya ada AI engineer. Untuk menerapkan AI pada suatu sistem sesuai dengan kebutuhan, dibutuhkan seorang AI engineer. Sederhananya, seorang AI engineer itu adalah mereka yang bertugas membangun atau mengoptimalkan sebuah proses AI pada suatu sistem. Dan menurut algoritmia, ia akan bekerja dengan menerapkan sistem machine learning tradisional dengan neural network agar sistem atau aplikasi yang dimiliki perusahaan dapat berjalan dengan optimal. Seorang AI engineer menjadi penting bagi perusahaan jika memiliki beragam sistem seperti integrasi cloud dengan server, integrasi front-end dan back-end, dan memperlakukan sebuah informasi. Kemudian tugas dan tanggung jawab AI engineer yang pertama yaitu berkoordinasi dengan data analis dan mesin analis. Tujuan sebuah perusahaan tentu memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Oleh karena itu, seorang engineer perlu berkoordinasi dengan data analis untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen dan data lainnya. Kemudian berkoordinasi dengan seorang business analis sehingga mengetahui konsep seperti apa yang akan dikembangkan ke depannya. Berikutnya, mengotomasi perangkat yang digunakan tim data science. Seorang data science tentu erat dengan beragam data dan informasi dari konsumen atau pengguna. Dalam konteks itu, seorang AI engineer bertanggung jawab untuk membuat otomasi agar data scientist tidak perlu memasukkan satu persatu data untuk dibutuhkan secara manual. Ketika itu mengetes dan menerapkan model sistem yang dikerjakan, setelah berkoordinasi, hal selanjutnya adalah menerapkan dan mengetes model yang dibuat, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu dilakukan untuk mengetahui apakah model dapat mengoptimalkan sistem yang telah ada sebelumnya. Kemudian menjalankan analisis statistik untuk pengembangan perusahaan. Hal lain yang dilakukan adalah memberikan analisis berdasarkan beragam data dan hasil pengujian dari model tersebut. Ini sangat penting bagi pengambilan keputusan terhadap pengembangan perusahaan ke depannya. Berikutnya, kemampuan yang dibutuhkan AI engineer, yaitu kemampuan utama yang harus dimiliki adalah pemahaman mengenai machine learning, namun terdapat hal lain yang juga harus dikuasai, yaitu kemampuan pemrograman, statistika, matematika, dan pemahaman algoritma, kemudian menguasai perangkat pengolahan big data, dan terakhir berkomunikasi dan pemecahan masalah. Kemungkinan menjadi seorang engineer akan lebih besar jika kita lulusan matematika, informatika, statistika, dan ilmu komputer. Berikutnya ada deployment. Deployment adalah istilah yang mencakup semua proses yang terlibat dalam mendapatkan software atau perangkat lunak atau hardware atau perangkat keras baru dan menjalankan dengan baik di lingkungannya, termasuk instalasi, konfigurasi, pengoperasian, pengujian, dan membuat perubahan yang diperlukan. Dari segi bahasa, deploy berasal dari bahasa Prancis yaitu deployer, yang berarti spread, menyebar atau mengatur secara strategis. Selain itu, kata deploy di sini terkadang juga digunakan dalam konteks strategi militer. Berikutnya ada proses penerapan deployment, itu yang pertama planning atau perencanaan, kemudian development atau pengembangan, testing atau pengujian, kemudian deployment, penerapan, dan monitoring pemantauan. Walaupun cara kerja alur proses penerapan atau deployment aplikasi mencakup 5 langkah di atas, tidak berarti bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melakukannya. Nah, berikutnya tahapan dan proses deployment. Yang pertama ada preparation, proses dan tahap deploy. Yang pertama itu persiapan atau preparation. Dalam tahap persiapan ini, developer atau pengembang harus mengumpulkan semua kode yang akan disebarkan bersama dengan pustaka atau biblioteek seperti file konfigurasi atau sumber daya yang diperlukan agar aplikasi berfungsi. Kedua yaitu testing. Perusahaan selanjutnya yaitu pengujian atau testing sebelum pembaruan dapat dipas ke lingkungan
live update atau pembaruan harus diterapkan ke server pengujian. Tempat pembaruan dapat dikenakan serangkaian pengujian otomatis yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Pengembang harus meninjau hasil dan memperbaiki bug atau error, kesalahan apapun sebelum menerapkan pembaruan ke live environment. Ketiga itu deployment. Perusahaan yang terakhir yaitu proses yang terakhir yaitu penyebaran atau deployment itu sendiri. Setelah pembaruan sepenuhnya diuji, pembaruan dapat diterapkan ke lingkungan langsung atau live. Pengembang dapat menjalankan serangkaian script atau script untuk memperbarui database yang relevan sebelum perubahan dapat diterapkan. Kemudian langkah deploy terakhir yaitu adalah memeriksa bug atau kesalahan yang terjadi di server secara langsung untuk memastikan user atau experience UX pengalaman pelanggan terbaik bagi pengguna yang berinteraksi dengan pembaruan baru. Berikutnya jenis-jenis deploy atau deployment. Pertama itu metadata deployment. Jenis deploy yang pertama yaitu penyebaran data meta atau metadata deployment. Nah, data meta mencakup perubahan pada kode atau kode, kemudian template, lembar gaya atau style sheet, kemudian file dan lain sebagainya. Perubahan ini seringkali memerlukan pemeriksaan validasi antar lingkungan untuk melihat apakah mereka memiliki konflik tak terduga yang perlu diselesaikan. Banyak tool atau alat untuk penerapan akan menyertakan pemeriksaan konsistensi dan membantu memandu kita apabila terjadi konflik. Yang kedua itu ada content deployment. Jenis yang berikutnya yaitu penyebaran konten atau content deployment. Konten seperti teks, gambar, dan video ditangani secara berbeda selama proses deploy. Walaupun terbilang tidak terlalu rumit untuk berpindah antar environment daripada metadata, oleh karena itu, kita akan sering melihat bahwa deployment tools membuat penyebaran konten dapat diakses oleh editor konten dan tidak hanya untuk para pengembang atau developers. Dengan begitu, editor konten tidak bergantung pada pengembang atau developer saja dalam hal mendorong, publish, atau mempas konten baru ke lingkungan langsung atau live environment. Berikutnya ada 7 langkah dalam proses pengembangan terkait deploy atau deployment, yaitu yang pertama coding atau pengkodean, building pembangunan, testing pengujian, packaging pengemasan, releasing rilis, kemudian configuring atau konfigurasi, ketujuh ada monitoring, tahapan memonitor. Hal tersebut akan membantu memastikan bahwa ketika tahap rilis, aplikasi hanya berisi kode kualitas dengan sedikit atau tanpa kesalahan atau error. Berikutnya manfaat melakukan deploy atau deployment. Yang pertama itu penghematan waktu. Menerapkan tahapan deploy pada perangkat lunak dapat dilakukan dalam beberapa jam dan proses pemasangan atau instalasi juga menjadi lebih cepat. Program aplikasi atau perangkat lunak dapat digunakan dengan cepat dan tidak memerlukan pelatihan atau pembelajaran apapun. Opsi penginstalan yang berbeda dapat digunakan untuk penerapan cepat. Keamanan yang ditingkatkan deployment dapat mengkonfigurasi role atau plan izin untuk memberikan kontrol yang lebih baik atas kelompok komputer yang sensitif. Deploy yang ke sini maksud yaitu menawarkan perlindungan ke komputer di perusahaan, grup tugas atau task group. Juga dapat diamankan dengan mempertahankan permission berbasis teks atau tugas dari role peran, dan protokol keamanan tambahan juga dapat diterapkan untuk tugas-tugas penting atau sensitif. Kemudian memantau user atau pengguna. Nah, kita dapat memperoleh wawasan tentang aktivitas pengguna di sekitar perangkat lunak dengan mudah menggunakan deployment pada software atau aplikasi. Data tersebut dapat digunakan untuk melakukan analisis aktivitas pengguna historis, di mana hal ini dapat memastikan semuanya sudah beres dan aplikasi tidak menghadapi masalah dalam pengoperasiannya. Kemudian pembaruan yang lebih mudah dan efektif. Deploy atau deployment, update atau pembaruan yang akurat perangkat lunak tugas maintenance dan uninstaller dapat ditargetkan secara otomatis dan perangkat komputer dapat dipantau untuk masalah yang mungkin terjadi secara real time. Berikutnya tips dan cara melakukan deployment yang baik dan benar, yaitu yang pertama gunakan Git untuk version control perangkat lunak, kemudian kerjakan dalam branch atau cabang, kemudian tinjau perbedaannya sebelum menerapkan ke lingkungan atau live environment, kemudian buat jadwal penerapan atau deployment, kemudian tips yang terakhir yaitu tetap tenang, bahkan jika ada hal-hal yang berpotensi gagal, bahkan break atau rusak.
Oh, oh.